Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita akan coba membedah sebuah ajaran yang cukup spesifik dalam Islam, yaitu tentang apa sih konsekuensi spiritualnya kalau hidup kita itu terlalu fokus sama hal-hal yang sifatnya materi. Yuk, kita mulai. Nah, sumber kita ini dimulai dengan pengulangan kata yang kuat banget, seolah-olah menggambarkan isi kepala seseorang yang isinya cuma itu-itu aja, dunia, kerja, harta, rumah, mobil, uang, dan uang. Ini benar-benar menangkap esensi kehidupan yang fokusnya cuma satu, ngumpulin harta duniawi, terus-terusan tanpa henti. Menurut ajaran ini, ya, pola pikir yang seperti tadi itu bakal menghadapi sebuah konsekuensi yang sangat spesifik. Dikatakan bahwa ada sebuah hukuman ilahi yang memang udah disiapin khusus buat orang-orang seperti ini. Dan peringatan itu namanya adalah hutoma. Jadi ini bukan sekedar neraka biasa, tapi sebuah tempat yang dirancang secara spesifik untuk satu jenis pelanggaran tertentu, yaitu ketika otak dan hati seseorang isinya cuma dunia melulu. Sekarang, biar kita benar-benar paham seberapa beratnya hutoma ini, sumbernya ngasih kita sebuah garis dasar dulu. Dijelaskan dulu, kayak apa sih hukuman yang dianggap paling ringan di neraka. Nah, yang menarik di sini adalah analoginya. Hukuman paling ringan ini digambarin kayak proses kita bikin teh celup. Seseorang ditarik dari ubun-ubunnya, dicelupin ke dalam api sampai hancur, diangkat lagi sampai sembuh, terus dicelupin lagi. Tapi poin kuncinya di sini adalah orang itu nggak diikat, dia masih bisa meronta-ronta. Terus gimana soal skala waktunya? Wah, disinilah levelnya jadi susah banget buat kita bayangin. Sumber ini menyebutkan kalau 1 hari dari siksaan ringan ini itu setara dengan 1000 tahun di dunia kita. Bayangin, 1 kali putaran siklus itu 1000 tahun. Biar lebih kebayang lagi, coba kita perkecil skalanya. Bahkan cuma 1 detik aja dari pengalaman ini, itu disebut setara dengan 48 hari di dunia. Dan ingat ya, ini semua masih dalam konteks hukuman yang dianggap paling ringan. Oke, setelah kita paham garis dasarnya tadi, sekarang kita bisa lihat nih, kenapa siksaan di hutama itu digambarkan begitu berbeda dan dirancang secara khusus. Ini dia perbedaan pertamanya dan yang paling mendasar. Beda banget sama hukuman paling ringan tadi, di mana orangnya masih bisa gerak. Di hutama, orang itu diikat total, sama sekali nggak ada ruang untuk meronta. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada hukuman celup cepat untuk pelanggaran umum. Tapi di sisi lain, khusus untuk obsesi sama duniawi, hukumannya adalah pembakaran yang lambat dan metodis. Targetnya pun beda, bukan cuma seluruh tubuh, tapi spesifik dari ujung kaki sampai ke inti otak, tempat di mana obsesi itu berasal. Jadi ini nih poin krusialnya, metodenya. Hutama itu nggak membakar semuanya sekaligus. Apinya mulai dari ujung jari kaki, ngebakar pelan-pelan ke atas. Jempol dulu, terus jari sebelahnya, terus naik. Tujuannya apa? Menurut sumber ini, tujuannya supaya rasa sakitnya itu dirasakan secara maksimal di setiap bagian tubuh sebelum sampai puncaknya. Dan inilah alasan teologis di baliknya. Kutipan ini tuh seolah-olah menyuarakan sebuah pertanyaan ilahi. Apa sih isi otakmu selama ini? Ibadah nggak kamu pikirin, yang ada cuma kerja, kerja, dan kerja. Apa isi otakmu? Nah, karena itulah hukumannya menargetkan langsung ke sumber masalahnya. Pikiran dan hati yang jadi pusat dari semua obsesi duniawi itu. Ada satu istilah lagi yang dipakai, yaitu mu'sadah. Artinya, neraka itu udah mengintai atau mengawasi. Seolah-olah bagi orang yang cita-citanya cuma dunia semata, takdir ini emang udah nungguin dia. Ini nambahin kesan kalau konsekuensi ini adalah sesuatu yang pasti, dan udah diperingatkan jauh-jauh hari. Jadi, dari semua penjelasan tadi, apa sih yang harus kita ambil? Apa pesan inti yang sebetulnya mau disampaikan? Pada akhirnya, semua penjelasan ini bermuara pada satu pertanyaan reflektif yang kuat banget. Ajaran ini bukan cuma menjelasin sebuah konsep, tapi juga ngajak kita buat ngaca ke diri sendiri dan bertanya, di tengah semua kesibukan kita, apa sih yang sebetulnya paling sering memenuhi pikiran kita setiap hari? Sebuah pertanyaan yang kayaknya pantas banget buat kita renungkan.